Selamat datang di channel Wow Serem Tempatnya. Cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Tahun 1993, Desa Karangjati masih jauh dari keramaian. Jalan utama masih berupa tanah merah. Hanya beberapa rumah yang sudah berdinding bata, selebihnya kayu dan anyaman bambu. Listrik baru menjangkau sebagian wilayah, dan televisi hanya dimiliki oleh keluarga tertentu. Kegiatan warga lebih banyak berkutat di sawah, ladang, pasar, dan langgar kecil di pinggir desa yang dipimpin oleh seorang kiai kampung bernama Kiai Mahrus. Langgar itu tidak besar. Bangunannya sederhana, berdinding papan beratap seng, dengan tikar pandan sebagai alas. Tapi setiap sore menjelang maghrib, anak-anak dan remaja berkumpul di sana untuk mengaji. Di antara mereka ada Fikri, remaja berusia 17 tahun. Tubuhnya kurus namun tangkas, suara bacaan Qur'annya paling jelas terdengar setiap kali giliran membaca. Kiai Mahrus adalah sosok yang dihormati di desa. Pakaiannya selalu bersih, meski hanya sarung dan baju koko lusuh. Ia jarang berbicara banyak, tapi ucapannya sering membuat orang terdiam. Jika tidak mengajar, ia merawat kebun kecil di samping langgar atau membantu warga menyembelih ayam saat kenduri. Ia tidak mengambil bayaran dari santri, dan jika diberi sesuatu hanya akan diambil secukupnya. Sisanya dikembalikan atau diberikan kepada warga lain. Pagi itu, Kiai Mahrus sudah duduk di bangku panjang depan langgar. Tangannya memegang sapu lidi, menyapu dedaunan kering. Udara masih sejuk, anak-anak belum datang. Dari kejauhan terdengar suara ayam berkokoh, dan langkah kaki beberapa warga yang menuju kebun. Tak lama, Fikri datang membawa sekarung kecil pakan ayam. Ia mampir untuk menyapa sebelum lanjut ke kandang belakang rumahnya. "Assalamualaikum." "Ye," sapa Fikri sambil menunduk. "Waalaikumsalam, sudah bantu Bapak di pasar?" tanya Kiai Mahrus tanpa menoleh. "Sudah, tadi subuh saya ikut angkat barang. Sekarang gantian jaga kandang," jawab Fikri. "Bagus, jangan lupakan mengaji. Sore ini, siap Yai." Fikri melanjutkan langkah. Ia memang anak yang dikenal rajin. Selain membantu ayahnya, Pak Rafiq di toko kelontong, Fikri tak pernah absen mengaji. Pak Rafiq sendiri termasuk warga yang cukup berada. Toko kelontongnya paling ramai di pasar Karangjati. Meski begitu, ia tidak sombong. Ia sering menyumbang kebutuhan langgar dan sesekali membantu tetangga yang kesusahan. Sore harinya, langgar mulai ramai. Suara anak-anak membaca Iqra dan Al-Quran bergema di antara dinding papan. Kiai Mahrus duduk di depan, menyimak bacaan satu persatu. Sesekali ia membetulkan lafal atau memberi petunjuk dengan suara pelan. Fikri duduk di barisan depan. Bacaan Qur'annya lancar dan tenang. Wajahnya menunjukkan keseriusan. Setelah sesi ngaji selesai, para santri mulai beranjak pulang. Beberapa anak masih tertawa-tawa di luar langgar sambil bermain kelereng. Kiai Mahrus masuk ke ruang belakang untuk menata kitab dan merapikan tikar. Saat itu, datang seorang warga, Pak Juhri, membawa satu ikat pisang kepok. "Ini untuk panjenengan." "Yai, pisang dari kebun sendiri," kata Pak Juhri. "Wah, kebanyakan ini," ucap Kiai Mahrus sambil tersenyum tipis. "Separuh buat santri, separuh buat panjenengan. Kami hanya numpang berkah, Yai," balas Pak Juhri. Setelah mengucapkan terima kasih, Kiai Mahrus menerima pisang itu dan menyimpannya di dapur. Ia tahu, warga sering memberi tanpa diminta. Bukan karena ia butuh, tapi karena mereka merasa tenang jika bisa berbagi dengan orang yang mereka anggap bisa mendoakan kebaikan. Malam harinya, setelah Isya, langgar kembali sepi. Kiai Mahrus duduk sendiri di ruang depan. Di tangannya ada kitab kuning yang ia baca perlahan. Lampu minyak menyala. Redup di sampingnya, suara jangkrik terdengar bersahutan dari luar. Di rumah Pak Rafiq yang hanya berjarak 3 rumah dari langgar, Fikri sedang membantu menata barang di rak toko.
Malam itu tidak ada yang aneh. Segalanya berjalan seperti biasa. Pak Rafiq menghitung sisa stok dan istrinya menyiapkan teh hangat. Beberapa pembeli masih mampir membeli rokok atau gula. "Besok kita kulakan ke kota lagi, Fik. Bantu bapak bangun pagi." "Ya," ujar Pak Rafiq. "Iya, Pak. Sekalian beli alat tulis, pensilku habis," sahut Fikri. Mereka tertawa kecil. Tak ada firasat buruk. Tak ada tanda apapun bahwa semuanya akan berubah dalam beberapa hari ke depan. Esoknya, rutinitas berulang. Kiai Mahrus tetap mengajar. Fikri tetap membantu orang tuanya dan datang ke langgar. Warga tetap beraktivitas di sawah, ladang, dan pasar. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak kasat mata mulai bergerak. Sebuah gangguan yang diam-diam mengincar, mencari celah dalam ketenangan yang selama ini mereka anggap aman. Namun hingga saat itu, belum ada seorang pun yang sadar. Pagi itu Fikri baru saja pulang dari pasar. Seperti biasa, ia membantu ayahnya mengangkat karung beras dan dus-dus kebutuhan toko. Hari itu tidak ada yang berbeda. Ia tampak sehat, bahkan masih sempat bercanda dengan pelanggan. Namun menjelang siang ia mengeluh pusing dan tubuhnya terasa lemas. Awalnya Pak Rafiq mengira Fikri hanya kecapekan. Istrinya menyuruh Fikri berbaring dan membuatkan teh manis. Tapi setelah tidur hampir 2 jam, Fikri bangun dalam keadaan gemetar. Kulitnya terasa dingin saat disentuh, meskipun hari itu cukup panas. Matanya terlihat berat, seolah baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. "Mau dibawa ke puskesmas, Fik?" tanya ibunya sambil menyentuh dahi Fikri. Fikri hanya menggeleng pelan, ia tidak kuat bicara. Menjelang sore, kondisi Fikri memburuk. Ia mulai meracau pelan, menyebut nama-nama yang tidak dikenali. Tangannya terkadang bergerak sendiri, seperti menepis sesuatu di udara. Malamnya, ia mulai menjerit. Suaranya melengking, membuat para tetangga keluar rumah. Teriakan itu terdengar seperti orang ketakutan yang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Pak Rafiq memanggil Pak Heri, tetangga yang punya motor, untuk mengantar mereka ke puskesmas. Fikri dibawa dalam keadaan tubuh lemas dan berkeringat dingin. Di puskesmas, perawat memeriksa tekanan darah, suhu, dan detak jantungnya. Semua normal. Tidak ada tanda-tanda demam, infeksi, atau cedera. "Kemungkinan kecapekan saja, Pak. Coba istirahatkan dulu di rumah. Kalau makin parah baru kita rujuk ke kota," kata perawat. Pak Rafiq hanya bisa mengangguk. Mereka pulang tanpa penjelasan yang memuaskan. Malam itu, Fikri kembali berteriak. Kali ini lebih parah. Ia bangkit dari tempat tidur dengan mata melotot, seperti melihat sosok yang hanya bisa ia lihat sendiri. Ibunya memeluknya, menangis sambil membaca ayat-ayat pendek. Pak Rafiq duduk di sudut ruangan, wajahnya penuh kebingungan dan kecemasan. Keesokan harinya, kabar tentang sakitnya Fikri mulai menyebar. Beberapa warga datang menjenguk. Ada yang membawa air doa, ada juga yang menyarankan agar dibawa ke orang pintar. Namun Pak Rafiq masih berharap ini hanya penyakit biasa. Ia belum berpikir ke arah lain. Menjelang sore, Pak Rafiq akhirnya mendatangi Kiai Mahrus. Ia datang sendiri, wajahnya kusut, suara bicaranya pelan dan terbata. "Yai, maaf mengganggu. Anak saya Fikri sudah 2 malam seperti kerasukan. Kami sudah ke puskesmas tapi tidak ada hasil." Kiai Mahrus meletakkan sapu lidi yang sedang ia pegang, lalu mempersilakan Pak Rafiq duduk di bangku bambu depan langgar. Ia mendengarkan cerita itu tanpa menyela. "Sejak kapan mulai, Rif?" "Kemarin siang. Awalnya hanya pusing. Malamnya mulai teriak-teriak. Sekarang, setiap malam pasti menjerit, seperti ketakutan." Kiai Mahrus mengangguk pelan. "Besok sore aku ke rumahmu, biar aku lihat langsung." Pak Rafiq mengucapkan terima kasih lalu pamit. Ia kembali ke rumah membawa sedikit harapan. Malam itu Kiai Mahrus tidur lebih awal dari biasanya, tapi tidurnya tidak nyenyak. Di tengah malam ia terbangun karena mimpi yang mengganggu. Dalam mimpi itu ia melihat seorang anak muda sedang tidur di ranjang kayu. Tiba-tiba seekor ular besar berwarna hitam pekat merayap pelan dari bawah ranjang.
Ular itu menaiki kaki si anak dan masuk perlahan ke dalam tubuhnya lewat perut. Kiai Mahrus langsung terbangun. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia duduk diam selama beberapa menit, mengingat detail mimpi itu. Ia sudah sering mendapat mimpi-mimpi simbolik, terutama saat ada sesuatu yang tidak beres terjadi di desa. Tapi mimpi ini terasa berbeda. Terlalu jelas, terlalu nyata. Paginya, Kiai Mahrus berpuasa. Ia hanya minum air putih, tidak banyak bicara, tidak keluar dari langgar. Beberapa warga sempat mampir, tapi ia menolak tamu secara halus. Ia butuh waktu menyendiri untuk memahami pertanda itu. Sore menjelang maghrib, Kiai Mahrus akhirnya datang ke rumah Pak Rafiq. Ia membawa botol kecil berisi air putih dan beberapa lembar daun bidara. Fikri sedang terbaring, matanya setengah terbuka, tubuhnya lemas. Tapi ketika Kiai Mahrus mulai membaca doa pelan, Fikri tiba-tiba menggeliat. Mulutnya mengerang, dan dari tenggorokannya keluar suara serak seperti orang tua. "Pergi, jangan ganggu aku, ini bukan urusanmu." Pak Rafiq dan istrinya terkejut. Mereka belum pernah mendengar suara seperti itu keluar dari mulut anak mereka. Kiai Mahrus tetap tenang. Ia menyiram sedikit air doa ke wajah Fikri dan mengusap dadanya dengan daun bidara. Bacaan doa tidak terputus, hanya sesekali ia berhenti untuk menarik napas. Setelah hampir 20 menit tubuh Fikri tenang. Nafasnya melambat dan matanya terpejam kembali. Kiai Mahrus mengusap keningnya lalu berdiri. "Ini bukan sakit biasa, Arif. Tapi aku belum tahu pasti dari mana asalnya," kata Kiai Mahrus pelan. Pak Rafiq mengangguk. "Apa perlu dibawa ke tempat lain, Yai?" "Belum. Biarkan aku cari tahu dulu. Mimpi tadi malam memberiku petunjuk, tapi aku butuh waktu." Sebelum pulang, Kiai Mahrus meninggalkan air doa dan menyuruh keluarga Fikri untuk membacakannya setiap habis salat. Ia juga mengingatkan agar tidak menyebut-nyebut kejadian ini ke sembarang orang. Malam itu, Kiai Mahrus duduk sendiri di langgar. Ia tidak membuka kitab, ia hanya menatap nyala lampu minyak yang bergoyang perlahan. Di luar, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Suara dedaunan terdengar seperti bisikan. Ada sesuatu yang masuk ke desa ini, dan Kiai Mahrus tahu waktunya tidak banyak. 3 hari setelah kejadian pertama, kondisi Fikri belum sepenuhnya membaik. Ia masih sering terbangun di malam hari, tubuhnya menggigil dan berkeringat dingin. Kadang mulutnya berkomat-kamit seperti bicara dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Siang hari ia hanya diam, matanya kosong dan sulit diajak bicara. Kiai Mahrus kembali datang ke rumah Pak Rafiq, kali ini dengan persiapan yang lebih lengkap. Di dalam kantong kainnya, ada segenggam garam kasar, 7 helai daun bidara, dan segelas air yang sudah dibacakan doa tertentu sejak pagi. Ia meminta keluarga lain keluar dari kamar Fikri dan menutup semua jendela. "Saya akan coba ruqyah ringan. Kalau ini gangguan kiriman biasanya akan bereaksi," ujar Kiai Mahrus. Pak Rafiq hanya mengangguk, duduk di sisi pintu. Istrinya berdiri di belakang sambil memeluk sajadah. Kiai Mahrus duduk di dekat kepala Fikri. Ia meletakkan tangan kanan di dada pemuda itu dan mulai membaca doa dengan suara pelan, tapi tegas. Bacaan terus mengalir tanpa jeda. Sekitar 5 menit berlalu, Fikri mulai menggeliat. Tangannya mengepal dan wajahnya berubah tegang. Tiba-tiba tubuh Fikri menegang kaku. Matanya terbuka lebar, bola matanya bergerak ke atas. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan seperti suara remaja. Ucapan-ucapan tak jelas terlontar, beberapa dalam bahasa asing yang tidak dimengerti. Kiai Mahrus menyiramkan sedikit air ke wajah Fikri dan menekan dada dengan daun bidara. Suara aneh itu langsung menghilang. Fikri pingsan. Nafasnya tersengal, tapi wajahnya mulai terlihat lebih tenang. Setelah keluar dari kamar, Kiai Mahrus duduk bersama Pak Rafiq di ruang tamu. Ia membuka tutup kopiah dan mengelap keringat di dahinya. "Ini bukan sekadar gangguan jin biasa. Ada unsur kiriman di dalamnya," katanya. Pak Rafiq terdiam. Wajahnya bingung. "Santet?" tanyanya lirih. Kiai Mahrus mengangguk pelan.
Tapi yang dikirimi bukan Fikri. Pak Rafiq menatapnya dengan kening berkerut. Saya curiga kamu yang jadi target, tapi kiriman itu terpental. Anakmu yang kena imbas. Pak Rafiq memegang dadanya. Tapi kenapa bisa mental ke Fikri? Karena kamu punya pelindung. Bukan dari saya, tapi dari para guru atau kiai yang pernah kamu datangi di masa lalu. Pak Rafiq termenung. Ia mengingat masa mudanya. Dulu, sebelum usahanya berkembang, ia sering ikut pengajian ke luar desa. Ia pernah belajar kepada beberapa kiai sepuh, bahkan sempat menetap di pesantren di luar kabupaten selama 2 tahun. Saya dulu pernah mondok di Jombang 2 tahun. Kiai saya sering mendoakan santrinya sebelum melepas pulang. Kata Pak Rafiq pelan, itulah doa mereka masih menjagamu. Tapi Fikri sebagai anakmu, ikatannya lebih lemah. Santet itu mencari celah, dan Fikri jadi jalannya. Pak Rafiq menggeleng, tidak percaya. Siapa yang tega ngirim begini? Kiai Mahrus menatap lurus ke arahnya. Saya belum tahu pasti. Tapi kiriman seperti ini tidak mungkin muncul tanpa alasan. Biasanya karena dendam atau iri. Pak Rafiq terdiam lama. Ia terlihat sedang memikirkan banyak kemungkinan. Toko kelontongnya memang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pedagang lain di pasar sering kalah saing. Tapi selama ini ia merasa tak pernah bermasalah dengan siapapun secara langsung. Saya curiga ini urusan pasar, ujarnya pelan. Beberapa bulan terakhir, ada yang terang-terangan sindir soal harga barang saya yang terlalu murah. Kiai Mahrus mengangguk. Bisa jadi, tapi kita tidak bisa langsung menuduh siapapun. Yang penting sekarang, lindungi keluargamu. Saya akan siapkan wirid dan amalan untuk menjaga rumah ini. Malam harinya, Kiai Mahrus kembali ke langgar. Ia tidak langsung tidur. Di ruang kecil tempat menyimpan kitab, ia duduk dengan mushaf terbuka dan sehelai kertas di samping. Di atas kertas itu ia menuliskan nama-nama yang terlintas dalam doa. Ia berharap mendapat petunjuk. Tengah malam, Kiai Mahrus kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat Fikri sedang duduk di bawah pohon jati, dikelilingi oleh asap hitam. Dari arah timur datang sosok tua berwajah gelap membawa kendi tanah liat. Sosok itu membuka kendi dan asap tebal keluar, mengejar Fikri. Tapi sebelum menyentuhnya, asap itu berhenti di udara, seperti menabrak dinding tak terlihat. Kiai Mahrus terbangun, dan segera mengambil air wudhu. Mimpi itu memperkuat dugaannya. Ada perlindungan yang menahan santet itu, namun belum cukup kuat untuk menahan sepenuhnya jika serangan diulang terus-menerus. Keesokan harinya, Kiai Mahrus menyambangi rumah Pak Rafiq membawa beberapa benda. Tali, rajut kecil berisi kertas bertuliskan ayat-ayat tertentu, garam yang sudah dibacakan doa, dan 3 lembar daun bidara kering. Ini untuk digantung di depan pintu. Yang ini taburkan di setiap sudut rumah. Jangan beritahu siapapun. Jangan bicara terlalu banyak ke tetangga, pesannya. Pak Rafiq dan istrinya menerima semua itu tanpa banyak tanya. Mereka mulai sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukan hal biasa. Fikri siang itu bisa duduk sebentar, walau masih pucat. Tapi, ia mulai mengenali orang di sekitarnya dan bisa mengucap beberapa kalimat. Pak, semalam aku lihat orang duduk di pojok kamar, hitam, matanya merah. Pak Rafiq hanya memeluk anaknya. Kibin Pridal tahu nih harus berkata apa. Sementara itu Kiai Mahrus kembali ke langgar dan bersiap menelusuri lebih jauh. Ia tahu serangan ini belum berakhir. Jika pengirimnya sadar bahwa santetnya gagal, bisa jadi ia akan mencoba cara lain, lebih kuat dan lebih ganas. Pagi itu setelah subuh, Kiai Mahrus duduk lebih lama dari biasanya di serambi langgar. Kopiah hitamnya diletakkan di samping, sementara tangannya sibuk membolak-balik catatan kecil berisi nama dan informasi yang ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Semua mengarah ke satu tempat, Pasar Lama Karangjati. Pasar itu pernah jadi pusat perdagangan utama sebelum pasar baru dibangun 2 tahun lalu. Kini, hanya beberapa pedagang yang bertahan, sisanya pindah atau menutup usaha. Di salah satu sudut pasar lama,
Dulunya ada toko kelontong milik Haji Darmawan. Pria paruh baya, bertubuh besar, yang dikenal temperamental dan keras kepala. Ia dulu penguasa harga. Tak ada yang bisa melawan harga barangnya, sampai Pak Rafiq membuka cabang toko di lokasi strategis dengan harga lebih murah dan pelayanan lebih baik. Sejak itu toko Haji Darmawan sepi. 6 bulan kemudian bangkrut. Kiai Mahrus memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mengajak Junaedi, salah satu santri dewasa yang biasa membantunya mengurus kebun dan mengaji. Junaedi dikenal tenang dan tidak banyak bertanya, cocok untuk ikut menyelidiki hal-hal sensitif. "Juna, nanti ikut saya ke pasar lama. Jangan banyak bicara di sana," ujar Kiai Mahrus saat sarapan. Junaedi mengangguk tanpa bertanya. Mereka berangkat setelah duha. Pasar lama tampak lengang. Hanya 2 kios yang masih buka. Sisanya terkunci atau dibiarkan kosong. Angin berhembus kencang, membawa debu dan aroma lembab dari gudang-gudang yang tak terpakai. Mereka berhenti di depan bangunan bekas toko kelontong milik Haji Darmawan. Papan namanya sudah copot. Pintu rollingnya tertutup sebagian dan ada bekas dicongkel di bagian bawah. "Tempat ini sudah lama kosong, Kiai," gumam Junaedi. "Justru itu yang ingin saya lihat," jawab Kiai Mahrus. Dengan sedikit tenaga, mereka mendorong pintu dan masuk ke dalam. Ruangan itu gelap dan berdebu. Rak-rak kosong masih berdiri, meski sudah miring di beberapa bagian. Langit-langitnya penuh sarang laba-laba. Mereka berjalan pelan ke arah gudang di belakang toko. Pintu gudangnya dibiarkan terbuka separuh, seperti seseorang pernah masuk lalu lupa menutup kembali. Begitu mereka masuk, bau menyengat langsung menyerang hidung. Campuran antara kemenyan basi dan sesuatu yang busuk. Di sudut ruangan ada bekas lingkaran kecil dari arang hitam. Di tengahnya ada sisa-sisa sesajen. Kelapa yang sudah mengering, bunga yang layu, dan sepotong kain merah yang mulai lapuk. Di dekatnya tergeletak cawan kecil berisi abu. Kiai Mahrus berjongkok, mengamati lebih dekat. "Ini bekas pemanggilan," gumamnya. Dan ini bukan main-main. Junaedi hanya diam. Ia menoleh ke sekeliling dengan gelisah. Di salah satu rak gudang, mereka menemukan kantong plastik hitam. Saat dibuka, isinya adalah botol-botol kecil berisi cairan keruh, potongan rambut manusia yang dibungkus kertas, serta segumpal tanah yang masih lembab. Kiai Mahrus mengenali benda-benda itu sebagai media santet. Salah satu kertas yang membungkus, rambut bertuliskan huruf pegon samar, tanda bahwa pengirimnya paham ilmu hitam tingkat lanjut. "Ini bukan kerjaan orang sembarangan. Ada yang bantu," katanya sambil menutup kembali plastik itu. Saat hendak keluar dari gudang, Junaedi tiba-tiba berhenti. "Kiai, saya merasa ada yang ngintip." Kiai Mahrus diam sejenak. Ia menutup matanya, membaca beberapa ayat dalam hati. Seketika bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan kehadiran sesuatu di pojok langit-langit ruangan. Ia tidak bisa melihatnya, tapi hawa panas dan tekanan berat memenuhi udara. "Kita keluar sekarang," katanya cepat. Mereka melangkah keluar, menutup pintu dan meninggalkan bekas toko itu. Tak satu pun dari mereka bicara sampai mereka sampai di halaman pasar. Sambil duduk di pinggir got yang kering, Kiai Mahrus berkata, "Haji Darmawan tidak melakukannya sendiri, tapi dia tahu siapa yang bisa dimintai tolong." "Jadi benar dia yang mengirim santet itu, Kiai?" tanya Junaedi. "Saya belum bisa bilang pasti, tapi semua tanda mengarah ke dia. Tempat itu seperti titik awal kiriman. Dari situ jalur energinya menyebar." Beberapa hari setelah penyelidikan itu, warga sekitar pasar mulai mengeluh. Ada pedagang yang mendengar suara langkah kaki di malam hari padahal pasar kosong. Seorang penjaga malam melihat bayangan tinggi besar melintas di dekat bekas toko Haji Darmawan. Tapi saat dikejar tidak ada siapa-siapa. Bu Jamsari, penjual nasi kuning, bahkan mengaku melihat sesosok perempuan duduk di atas genting, menatapnya dengan mata hitam pekat saat subuh. Desas-desus itu menyebar cepat. Pasar lama makin ditinggalkan. Warga enggan melintas,
apalagi berjualan di sana. Hanya tersisa warung kopi kecil di ujung pasar yang masih buka, dijaga oleh seorang pria tua yang tidak peduli apapun yang terjadi. Malam harinya, Kiai Mahrus menyusun rencana. Ia menulis beberapa potong doa pelindung untuk Pak Rafiq dan Fikri, lalu memisahkan satu untuk dirinya sendiri. Ia tahu, jika kiriman itu berasal dari orang yang bekerja sama dengan dukun profesional, maka serangan selanjutnya bisa lebih kuat dan tak terduga. Ia menyuruh Junaedi menyiapkan air wudhu dan menyalakan dupa khusus untuk menenangkan hawa rumah langgar. Malam itu ia akan bermunajat lebih lama. Petunjuk demi petunjuk sudah mengarah, tapi belum cukup untuk menindak langsung. Ia masih menunggu satu tanda lagi. Satu bukti kuat yang akan memperjelas siapa yang berada di balik semua ini. Dan ia tahu, waktu mereka tidak banyak. Sejak kunjungan ke Pasar Lama, Kiai Mahrus memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih dalam. Ia tidak lagi cukup hanya dengan pengamatan dan ruqyah ringan. Gangguan yang menyerang Fikri bukan sembarang kiriman. Ini melibatkan dunia yang tidak bisa dijangkau dengan cara biasa. Pada malam harinya, ia mulai menjalani puasa mutih. Hanya makan nasi putih dan air, sebagai persiapan menghadapi dimensi gaib. 3 hari penuh ia mengurangi interaksi dengan orang lain. Hanya Junaedi yang sesekali datang mengantarkan makanan dan memastikan Kiai Mahrus tetap dalam keadaan sehat. Selama itu pula ia memperbanyak wirid dengan amalan tertentu yang hanya diajarkan oleh gurunya semasa muda. Hari ketiga, Kiai Mahrus mengurung diri di surau kecil dekat pemakaman desa. Tempat itu jarang didatangi orang dan dikenal sebagai lokasi paling sunyi di Karangjati. Ia memilih tempat itu bukan tanpa alasan. Menurut ilmu yang ia pelajari, kesunyian mutlak dibutuhkan untuk menembus dimensi non-fisik yang terhubung dengan batin orang yang terkena gangguan. Setelah Isya, ia mulai menutup mata. Bibirnya terus bergerak, melafalkan ayat-ayat dan doa-doa dengan urutan tertentu. Perlahan-lahan, kesadarannya menjauh dari dunia nyata. Suhu udara mendadak turun. Ia merasakan tubuhnya seperti ditarik ke dalam pusaran gelap. Ketika membuka mata, ia sudah berada di sebuah tempat yang tak menyerupai dunia nyata. Seperti hutan tapi tidak berakar, dan langitnya tidak bercahaya. Semuanya gelap kecuali satu jalan lurus yang dipenuhi kabut. Ia melangkah menyusuri jalan itu. Setiap langkah seperti melintasi waktu yang berbeda. Suara bisikan terdengar dari segala arah, tapi tak ada sosok yang bisa dilihat. Sesekali ia melihat bayangan Fikri duduk meringkuk di kejauhan. Tapi setiap didekati, sosok itu menghilang. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah gerbang batu hitam yang berdiri di tengah kehampaan. Di depan gerbang itu berdiri makhluk setinggi hampir 3 meter. Tubuhnya kurus kering, matanya menyala merah, dan di mulutnya tergantung untayan tali yang menyerupai usus. Tangannya panjang, hampir menyentuh tanah, dan suara napasnya berat. Makhluk itu berbicara tanpa membuka mulut. Suaranya bergema langsung di kepala Kiai Mahrus. "Kau bukan yang kami tunggu." Kiai Mahrus menggenggam tasbih di tangan kirinya. "Aku datang untuk mengambil kembali yang belum waktunya diambil." Makhluk itu mendesis. Anak itu adalah pengganti, yang sesungguhnya terlalu terlindungi. Kiai Mahrus langsung paham. Fikri menjadi korban karena pengirim santet gagal mengenai target utama. Tapi ia belum tahu seberapa dalam perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku. "Dia belum sah menjadi milikmu," tegas Kiai Mahrus. Makhluk itu tertawa. Tawa rendah, seperti kayu tua patah di tengah malam. "Kau pikir kau bisa menariknya kembali?" Tanpa bayaran, Kiai Mahrus berdiri tegak, lalu mulai melafalkan zikir dengan suara mantap. Cahaya putih muncul dari sekeliling tubuhnya, mendorong kabut menjauh. Makhluk itu meringis lalu menyerang. Kukunya mengarah ke dada Kiai Mahrus. Pertarungan tidak terjadi secara fisik, tapi lebih pada benturan antara energi dan niat. Setiap zikir yang dilafalkan, Kiai Mahrus menahan serangan gelap yang datang bertubi-tubi. Namun makhluk itu tidak melemah. Ia justru semakin kuat,
terutama saat menyebut nama Fikri dengan nada mengejek. Kiai Mahrus mulai kehabisan tenaga. Hawa di sekitarnya makin menekan, seperti ditindih beban besar. Pandangannya buram. Tasbih di tangannya tiba-tiba terlepas. Makhluk itu menghampiri. Tangannya terulur seolah siap merobek jiwa siapapun yang menghalangi jalannya. Namun pada detik terakhir, suara samar terdengar dari kejauhan. Suara Fikri. Ia memanggil nama Kiai Mahrus. Suara itu memberi celah. Kiai Mahrus menggunakan sisa tenaganya untuk mengucapkan zikir terakhir yang diarahkan langsung ke inti makhluk itu. Cahaya dari tangannya menyambar cepat mengenai dada makhluk yang langsung berteriak keras. Ledakan cahaya memenuhi tempat itu. Kabut tersapu, gerbang batu hancur. Dalam sekejap, Kiai Mahrus kembali sadar. Ia terbangun di atas tikar di surau. Keringat membasahi seluruh tubuhnya, nafasnya terengah. Junaedi ada di sampingnya, memegangi botol air putih. "Kiai, sampeyan sudah 2 jam tak? Tuh sadarkan diri." Kiai Mahrus duduk perlahan. "Fikri, bagaimana keadaannya?" Junaedi mengangguk. "Tadi sore sempat sadar. Dia bisa bicara sebentar dengan ibunya, sekarang tidur. Tapi lebih tenang dari sebelumnya." Kiai Mahrus menarik nafas panjang. Ia berhasil membawa kembali kesadaran Fikri. Tapi itu hanya sementara. Makhluk yang ia lawan bukan entitas biasa. Ia adalah penjaga perjanjian. Artinya, ada perjanjian yang sudah dibuat dan masih aktif. Malam itu, Kiai Mahrus mencatat semua yang Junaedi Salfadin biakai dalam buku kecilnya. Ia tahu pertempuran belum selesai. Justru yang paling berat masih menunggu. Jika makhluk itu adalah penjaga, maka ada pemilik kiriman yang lebih tinggi tingkatannya. Dan yang paling berbahaya, perjanjian itu belum dibatalkan. Kiai Mahrus duduk di beranda langgar saat langit mulai meredup. Kertas-kertas catatannya berserakan di meja. Ia tengah menyusun benang merah dari semua kejadian yang menimpa Fikri. Petunjuk dari alam gaib dan kejadian nyata mulai membentuk gambaran mengipsirlai sesuatu yang selama ini tertutup rapat. Haji Darmawan, pria yang dikenal santun di pasar dan rajin sedekah di depan umum, ternyata memiliki garis keturunan dari keluarga dukun pesugihan. Kakeknya, dikenal dengan nama Mbah Selamet, pernah diusir dari desa lain karena praktik ilmu hitam yang memakan korban. Setelah membuka toko di Karangjati belasan tahun lalu, Haji Darmawan dengan cepat menguasai pasar. Tapi sejak kehadiran toko kelontong milik Pak Rafi yang berkembang pesat, bisnisnya perlahan merosot. Hal itu sepertinya memicu niat lama yang selama ini ditahan. Kembali ke jalur gelap yang sudah diwariskan oleh leluhurnya. Kiai Mahrus mendapat informasi ini dari seorang kiai sepuh di desa Sumberrejo, Kiai Khalil, yang pernah berselisih dengan keluarga Darmawan di masa lalu. Dari sana, terungkap bahwa Haji Darmawan tidak bertindak sendiri. Ada jaringan dukun pesugihan dari luar desa yang masih aktif, dan beberapa di antaranya memiliki pengaruh kuat. Langkah pertama yang dilakukan Kiai Mahrus adalah mendatangi beberapa kiai sepuh yang ia kenal sejak muda. Mereka berasal dari desa-desa sekitar Kiai Rahmat dari Ngadirejo, Kiai Nurdin dari Kendalrejo, dan Kiai Mubin dari Pelawangan. Pertemuan mereka dilakukan secara diam-diam di Langgar Karangjati agar tidak memancing kecurigaan. Malam itu, keempat kiai duduk melingkar di atas tikar pandan. Obrolan mereka serius, tidak diselingi basa-basi. Kiai Mahrus menjelaskan kronologi kejadian yang menimpa Fikri, pengaruh benteng spiritual milik Pak Rafiq, hingga pengakuan makhluk gaib yang sempat ia hadapi. "Kalau yang kamu hadapi itu sudah penagih tumbal, berarti perjanjian sudah diteken," ujar Kiai Rahmat sambil mengusap janggutnya. "Dan yang kita lawan bukan cuma manusia, tapi sistem warisan dari generasi ke generasi," tambah Kiai Mubin. Tak butuh waktu lama untuk menyepakati tindakan selanjutnya. Mereka akan membentuk lingkaran doa khusus untuk membentengi desa. Doa yang dilakukan serentak oleh kiai-kiai sepuh yang memiliki sanad keilmuan kuat, dapat menjadi penghalang bagi kekuatan kiriman apapun. Menjelang tengah malam,
Mereka menggelar sajadah membentuk lingkaran. Lampu langgar dimatikan. Hanya cahaya pelita kecil yang menerangi sudut-sudut ruangan. Masing-masing dari mereka memegang tasbih dan mulai melantunkan doa-doa tertentu yang sudah disepakati. Baru 1 jam berjalan, angin mendadak bertiup kencang dari arah utara. Daun-daun pintu dan jendela bergetar hebat meski semua sudah dikunci. Suara gemuruh terdengar seperti ada sesuatu besar yang melintas di atas atap langgar. Kiai Nurdin membuka matanya sebentar. Sudah mulai. Doa terus dilanjutkan dengan irama yang makin cepat dan penuh tekanan. Suasana menjadi semakin berat. Tiba-tiba dari arah masjid besar di pusat desa, suara azan terdengar. Tapi suara itu terdengar aneh, seperti ditarik, lalu berubah menjadi jeritan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Junaidi yang berjaga di luar lari tergopoh-gopoh masuk ke langgar. Wajahnya pucat. "Kiai, langit di atas rumah Pak Rafiq merah seperti terbakar." Kiai Mahrus memberi isyarat untuk tetap tenang. Ia dan para kiai sepuh menyempurnakan wirid terakhir, lalu menutup lingkaran doa dengan pembacaan ayat kursi secara serentak. Setelah itu ruangan kembali hening. Angin berhenti. Tapi hawa aneh masih menggantung. Serangan puncak akan datang malam berikutnya, kata Kiai Khalil pelan. Mereka sudah tahu kita siap. Keesokan harinya warga Karangjati mulai membicarakan kejadian aneh yang mereka alami malam tadi. Ada yang mengaku melihat bayangan tinggi melintas di belakang rumah. Beberapa ayam mendadak mati tanpa sebab. Bahkan bayi di rumah Bu Laila menangis sepanjang malam dan tak bisa ditenangkan. Namun yang paling mencolok adalah suasana di pasar. Lapak lama Haji Darmawan terlihat terbengkalai. Warga yang lewat di sekitar situ merasa sesak, dan beberapa memilih memutar arah. Bahkan Pak Bejo tukang sayur menolak lewat jalur itu meski lebih dekat. Kiai Mahrus mengutus Junaedi untuk berjaga di rumah Pak Rafiq. Ia tahu serangan puncak akan diarahkan ke sana. Sementara itu, Kiai Mahrus sendiri mulai mempersiapkan perlawanan akhir. Bukan dengan kekuatan pribadi, tapi dengan keimanan kolektif. Malam pun tiba. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang. Suasana desa seperti ditelan hening. Warga dianjurkan tidak keluar rumah. Langgar kecil tempat para kiai berkumpul kembali menjadi pusat penjagaan spiritual. Namun kali ini, Kiai Mahrus tidak hanya akan bertahan. Ia berniat menelusuri asal kiriman dari akar terjauhnya. Dan itu berarti ia harus menghadapi langsung jaringan yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang. Langit Karangjati terlihat gelap lebih awal dari biasanya. Awan tebal menggantung, menekan suasana desa yang sejak siang sudah terasa ganjil. Malam itu adalah Jumat Kliwon, malam yang dianggap rawan oleh para tetua. Kiai Mahrus duduk di serambi langgar, memandangi halaman kosong. Para santri sudah diperingatkan agar tidak keluar dari kamar mereka. Junaedi berjaga di luar, membawa botol kecil berisi air yang telah dibacakan doa pelindung. Di dalam langgar, para kiai sepuh mulai mengambil tempat. Wajah mereka serius. Tidak, ada percakapan yang tidak penting. Pukul 9 malam, suara azan dari masjid pusat desa kembali terdengar aneh. Tidak seperti malam sebelumnya, kali ini gema azan itu terputus-putus seperti dicekik. Di saat bersamaan, Fikri yang terbaring di kamar pesantren mulai menggigil hebat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya meskipun udara sangat sejuk. Tubuhnya kejang dengan mata melotot ke arah langit-langit. Santri lain yang tinggal satu kamar, dengan Fikri berlarian ke langgar. Mereka panik. Salah satu dari mereka, Yusuf, menangis karena mengaku melihat sosok hitam berdiri di pojok kamar sebelum Fikri berteriak keras. Kiai Mahrus segera bangkit. Ia membawa botol kecil berisi air doa dan masuk ke kamar Fikri. Di sana, aroma sangit tercium. Lampu kamar sempat redup beberapa kali sebelum akhirnya mati total. Hanya cahaya dari lampu minyak di tangan Junaedi yang menerangi ruangan. Fikri kini menjerit keras, suaranya berubah-ubah. Kadang seperti anak kecil, kadang seperti orang tua. Tangannya terkepal kuat dan urat-urat di lehernya menegang.
Kiai Mahrus membaca ayat-ayat perlindungan. Tangan kanannya menggenggam kening Fikri, sementara tangan kirinya menaburkan air ke sekeliling tempat tidur. Namun gangguan tidak mereda. Justru sebaliknya, lantai kamar bergetar ringan, dan lemari kayu tua di pojok bergeser sendiri seperti didorong dari dalam. Kiai Rahmat dan Kiai Mubin masuk ke kamar, ikut membantu memperkuat doa. 3 suara berirama cepat memecah kesunyian malam, menyatu seperti tameng yang tak terlihat. Tepat pukul 10 malam, serangan puncak dimulai. Langgar, Karangjati yang selama ini menjadi tempat tenang, tiba-tiba diselimuti hawa panas. Para santri yang berada di kamar masing-masing mendengar suara langkah kaki berlari-lari di atap, diiringi desis panjang seperti suara ular besar. Kiai Mahrus memutuskan membawa Fikri ke tengah langgar. Ia tahu medan pertarungan sudah pindah ke titik pusat. Fikri dibaringkan di atas tikar, sementara para kiai dan santri dewasa mulai membentuk lingkaran. Zikir akbar dimulai. Getaran aneh terasa di seluruh lantai langgar. Beberapa santri mengaku melihat bayangan merah melayang di atas langit-langit. Salah satu lampu gantung jatuh begitu saja, meski tidak ada angin. Kiai Mahrus mulai merasakan tubuhnya seolah ditarik ke dua alam. Matanya terbuka, tapi kesadarannya sudah menyentuh batas dunia kasat mata. Dalam kondisi itu, ia melihat bayangan besar, lebih tinggi dari manusia, berdiri di belakang Fikri. Wajahnya kabur, tapi pancaran hitam pekat keluar dari tubuh makhluk itu. Makhluk tersebut menyeringai, lalu melompat ke arah Kiai Mahrus. Benturan terjadi, namun bukan dalam bentuk fisik. Dalam dunia yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang terbuka batinnya, pertarungan dimulai. Doa dan ayat-ayat suci menjadi senjata. Kiai Mahrus memutar zikir dalam pikirannya sambil menahan dorongan kekuatan hitam yang berusaha menghantamnya dari segala arah. Di langgar, tubuh Fikri bergetar hebat. Suhu tubuhnya naik drastis, lalu turun dalam waktu singkat. Junaedi yang menjaga di sampingnya sempat terdorong mundur oleh semburan angin dari arah Fikri. Kiai Mahrus kembali memusatkan kekuatannya. Ia membayangkan lingkaran para kiai sebagai perisai yang tidak bisa ditembus. Doa mereka seperti nyala api yang membakar setiap energi jahat yang mendekat. Makhluk tinggi besar itu berteriak keras. Suaranya menggema, menggetarkan ruangan. Tapi api doa semakin menyala. Doa dari para kiai yang bersanad ilmu bersih tidak bisa dilawan dengan kekuatan hitam, meski levelnya tinggi. Serangan demi serangan akhirnya melemah. Tubuh Fikri perlahan tenang. Nafasnya kembali normal. Suara-suara aneh menghilang. Bayangan di langit-langit menguap. Pertarungan selesai menjelang dini hari. Fikri terbangun. Pandangannya kosong sebentar, lalu air mata menetes dari ujung matanya. Ia menggenggam tangan Kiai Mahrus tanpa berkata-kata. Sementara itu, jauh dari langgar, di rumah Haji Darmawan, warga menemukan sesuatu yang aneh. Pria itu duduk diam di beranda rumahnya. Matanya melotot tapi kosong. Ketika dipanggil, ia tidak menjawab. Beberapa warga mengatakan ia tampak seperti orang yang kehilangan akal. Keesokan paginya, Haji Darmawan tidak ditemukan di rumahnya. Pintu belakang terbuka, dan jejak kakinya mengarah ke arah hutan kecil di luar desa. Namun setelah dicari, tidak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Ia hilang begitu saja. Warga Karangjati menganggapnya sebagai hukuman atas apa yang telah dilakukan. Tidak ada yang berani menyebut namanya keras-keras setelah itu. Fikri pulih dalam beberapa hari. Ia kembali mengaji seperti biasa, meski lebih pendiam dari sebelumnya. Kiai Mahrus tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya meminta para santri untuk menjaga ibadah dan tidak meninggalkan doa harian. Rutinitas pun perlahan kembali seperti semula. Pasar ramai, para petani kembali ke sawah, dan langgar Karangjati kembali menjadi tempat belajar seperti sebelumnya. Namun Kiai Mahrus tahu, gangguan semacam itu tidak benar-benar selesai. Selama masih ada manusia yang memilih jalan gelap untuk mengejar dunia, ancaman akan selalu datang.
maka doa tidak boleh berhenti. Benteng yang dibangun oleh keimanan harus terus dijaga. Desa Karangjati kembali berjalan seperti biasa. Aktivitas pasar, sawah, dan langgar tak banyak berubah di mata orang luar. Namun di antara kesibukan harian, ada kesadaran baru yang tumbuh pelan-pelan di tengah warga. Kesadaran bahwa tak semua hal bisa dijelaskan dengan logika, dan tak semua kebaikan terlihat oleh mata. Fikri kembali menjadi santri seperti sedia kala. Tubuhnya pulih, tapi jejak peristiwa itu tak pernah benar-benar hilang dari matanya. Ia jadi lebih rajin, lebih tenang, dan lebih sering membantu Kiai Mahrus dalam kegiatan langgar. Seolah tahu bahwa hidupnya kini punya tujuan yang lebih dalam. Pak Rafiq meski tak pernah secara terbuka membahas kejadian itu, perlahan mengubah sikapnya. Ia lebih sering terlihat di masjid, lebih ringan tangan kepada tetangga, dan sesekali terlihat memberi sembako ke warga tak mampu tanpa banyak bicara. Sementara itu, Kiai Mahrus tetap seperti biasa, mengajar ngaji, membetulkan genteng bocor, atau menanam cabai di kebunnya. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam, ia masih bangun lebih awal dari subuh, duduk diam di serambi langgar, melantunkan zikir dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ia tahu, tidak semua kejahatan dikalahkan dengan sekali doa. Dunia ini seperti sawah. Jika tak dijaga dan dibersihkan, rumput liar bisa tumbuh kembali. Dan sebagai penjaga, ia tidak menunggu panggilan. Ia berjaga sebelum yang lain sadar bahwa ada bahaya yang datang. Haji Darmawan tak pernah ditemukan. Sebagian bilang ia pergi ke kota, sebagian lagi percaya ia ditelan perjanjian yang gagal dipenuhi. Tak ada yang benar-benar tahu, dan warga memilih untuk tidak membahasnya lebih jauh. Bagi Kiai Mahrus cerita ini belum selesai, tapi ia tahu, bukan tugasnya untuk menyelesaikan semua cerita. Tugasnya adalah menjaga agar langgar kecil itu tetap berdiri, doa tetap hidup, dan orang-orang di sekitarnya tetap kuat menghadapi gelombang yang bisa datang kapan saja. Karena dalam sunyi desa yang tenang, kadang bahaya justru bersembunyi paling dalam.